Selamat pagi untuk kita semua. Saya Petrasia Nurdianati, mahasiswi semester 5, kelas B program studi bimbingan dan konseling di Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan bakat dan minat. Jadi, pertama-tama kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu bakat. Jadi bakat itu teman-teman merupakan kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun hasil yang dia peroleh itu justru akan lebih baik. Misalnya seseorang itu memiliki bakat untuk melukis. Jadi dia itu hasil lukisannya itu akan lebih baik atau lebih memuaskan ketimbang orang yang melukis tapi dia tidak memiliki bakat dalam melukis, begitu. Kemudian bakat ini juga merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang atau oleh setiap orang itu sebagai bawaan sejak seseorang itu lahir. Lalu yang berikut itu ada jenis-jenis bakat. Di sini ada 2 jenis bakat, yaitu yang pertama ada bakat umum dan yang kedua itu ada bakat khusus. Jadi bakat umum itu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar. Dia itu bersifat umum, yang artinya setiap orang itu memiliki bakat itu. Lalu sedangkan bakat khusus ini merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya tidak semua orang itu memilikinya. Misalnya bakat seni, bakat olahraga, atau bakat lain sebagainya, begitu. Jadi di sini itu merupakan bakat khusus. Jadi setiap orang itu tidak memiliki bakat-bakat ini. Itu hanya orang-orang tertentu atau tergantung dari bakat khusus setiap orang. Lalu yang berikut adalah ciri-ciri bakat. Yang pertama itu bakat merupakan kondisi atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang yang memungkinkan seseorang tersebut itu akan berkembang pada masa mendatang sesuai dengan bakat atau sesuai dengan kondisi atau kualitas yang dimiliki oleh seseorang itu. Kemudian yang kedua itu bakat merupakan potensi bawaan yang masih membutuhkan latihan agar terwujudnya secara nyata. Misalnya seseorang itu memiliki bakat, jadi di sini tuh dia membutuhkan latihan agar bakat yang dia miliki itu akan menonjol begitu atau berkembang, yaitu dengan cara latihan tadi. Kemudian yang ketiga ada bakat dapat muncul perlu digali, kemudian ditemukan, dilatih, dan dikembangkan. Jadi ketika kita mempunyai bakat, kita harus perlu menggali bakat yang kita miliki agar dapat yang kita miliki itu berkembang. Lalu kita juga butuh latihan. Jadi di sini ketika kita memiliki bakat, kita tidak boleh memendamkan bakat yang kita miliki. Di sini kita harus berusaha untuk mengembangkan bakat yang kita miliki itu dengan cara latihan secara terus-menerus agar bakat yang kita miliki itu berkembang secara baik, begitu. Lalu yang keempat, bakat memungkinkan seseorang untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, akan tetapi harus ditunjang dengan minat, kemudian juga latihan, pengalaman, dan juga dorongan. Jadi dorongan ini entah itu dorongan dari orang tua maupun teman-teman dekat kita agar membantu untuk menunjang bakat yang kita miliki. Yang berikut ada aspek-aspek bakat. Jadi yang pertama itu ada aspek perseptual. Jadi teman-teman, aspek perseptual ini meliputi kemampuan dalam memberikan penilaian atau pemahaman terhadap sesuatu.
Yang kedua ada aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini meliputi kemampuan fisik seperti kekuatan fisik, kecepatan gerak, ketelitian dan ketepatan, koordinasi dan keluasan anggota tubuh. Lalu yang ketiga ada aspek intelektual. Aspek intelektual ini meliputi kemampuan mengingat dan mengevaluasi suatu informasi. Di sini juga ada 2 bidang bakat, yaitu yang pertama bidang bakat di bidang akademis, lalu yang kedua itu bakat di bidang non akademis. Jadi bakat di bidang akademis ini adalah prestasi yang diraih atau yang diperoleh di sekolah untuk melihat bakat di bidang akademis. Dapat kita lakukan dengan melihat atau merinci nilai raport. Lalu yang kedua itu bakat di bidang non akademis. Dalam arti prestasi di bidang seni, kemudian olahraga, keterampilan dan lain sebagainya. Misalnya itu di bidang olahraga, kesenian, memasak dan lain sebagainya. Itu yang namanya bakat di bidang non akademis. Lalu yang berikut adalah pengertian dari minat. Jadi teman-teman, kita sudah jelaskan, kita sudah pahami tadi apa itu pengertian dari bakat. Selanjutnya kita akan ketahui apa itu minat. Jadi minat itu merupakan seberapa besar seseorang itu merasa suka atau tertarik atau tidak suka dan juga bisa mengabaikan pada suatu rangsangan. Minat adalah dorongan yang kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi keinginannya. Minat juga merupakan faktor yang dapat mengarahkan bakat dan keberadaannya. Merupakan faktor utama dalam mengembangkan bakat. Kata minat lebih menggambarkan motivasi begitu yang mempengaruhi perhatian, kemudian juga berpikir dan berprestasi. Spesifikasi minat juga dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada minat pribadi atau personal interest. Minat pribadi ini yaitu ciri pribadi individu yang relatif stabil. Jadi minat pribadi ini ditunjukkan pada suatu kegiatan atau topik yang spesifik, misalnya minat pada olahraga, kemudian ilmu pengetahuan, musik, tarian, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada minat situasional. Minat situasional ini merupakan minat yang ditumbuhkan oleh kondisi atau faktor lingkungan. Misalnya, peran pendidikan formal, kemudian informasi yang diperoleh melalui buku, kemudian internet atau informasi melalui televisi. Yang ketiga, minat sebagai keadaan psikologis. Maksudnya di sini yaitu bila seorang memiliki penilaian yang tinggi untuk suatu kegiatan dan pengetahuan yang tinggi terhadap kegiatan tersebut. Itu yang namanya minat sebagai keadaan psikologis. Kemudian poin ke-C adalah faktor-faktor yang mendukung pengembangan bakat dan minat. Jadi di sini ada 2 faktor, yaitu yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Jadi faktor internal ini yang pertama ada faktor bawaan atau faktor genetik. Jadi faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan juga bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anak dalam segala potensi,
melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Jadi faktor hereditas sebagai faktor pertama munculnya bakat. Dari segi biologinya itu, bakat sangat berhubungan dengan fungsi otak. Bila otak kiri dominan, segala tindakan dan verbal, intelektual teratur, rapi dan logis, sedangkan otak kanan itu berhubungan dengan masalah spasial, nonverbal, estetik, dan artistik secara atletis gitu. Sedangkan kalau faktor kepribadian itu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak itu tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. Hal ini akan membantu anak dalam membentuk konsep serta optimis dan percaya diri dalam mengembangkan minat dan bakatnya. Itu merupakan faktor internal. Sedangkan faktor eksternal itu yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini merupakan olahan dari berbagai hal untuk mendukung pengembangan minat dan bakat dari seseorang. Yang pertama itu faktor lingkungan terbagi atas. Pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting dalam proses pengembangan bakat dan minat dari anak. Yang kedua, faktor lingkungan sekolah. Suatu lingkungan yang dapat mempengaruhi proses belajar mengajar kondusif yang bersifat formal, lingkungan ini sangat berpengaruh bagi pengembangan minat dan bakat, karena di lingkungan sekolah ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. Yang ketiga itu ada lingkungan sosial. Jadi faktor lingkungan sosial ini merupakan suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dari anak tersebut. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Lalu poin ke-D yaitu cara mengembangkan bakat dan minat. Jadi yang pertama itu perlu keberanian. Keberanian membuat kita mampu untuk menghadapi tantangan atau hambatan, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psikis, dan juga kendala-kendala sosial atau yang lainnya. Keberanian akan kemampuan kita melihat jalan keluar terhadap dengan berbagai kendala yang ada dan bukan sebaliknya. Kemudian kita juga membuat kita takut akan melarikan diri secara tidak bertanggung jawab. Jadi untuk mengembangkan bakat dan minat itu kita tentunya perlu adanya keberanian dalam diri kita. Yang kedua itu perlu didukung latihan. Latihan adalah kunci dari keberhasilan. Latihan di sini bukan saja dari segi kualitasnya, tapi juga dari segi motivasi yang menggerakkan setiap usaha yang kelihatannya secara fisik. Lalu yang ketiga perlu didukung lingkungan. Lingkungan di sini tentu dalam arti yang sangat luas, termasuk manusia, kemudian fasilitas, biaya dan kondisi sosial lainnya yang turut berperan dalam usaha untuk pengembangan bakat dan minat. Jadi usaha dalam pengembangan bakat dan minat itu tentu didukung oleh fasilitas atau termasuk dukungan dari orang-orang sekitar agar pengembangan bakat kita itu berjalan dengan lancar. Yang keempat, perlu memahami hambatan-hambatan pengembangan bakat dan cara mengatasinya. Jadi di sini perlunya pengembangan bakat
kita itu harus mengetahui atau memahami hambatan-hambatan apa saja dalam mengembangkan bakat dan minat kita, dan kita juga harus mengetahui cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar proses pengembangan bakat kita itu berjalan dengan lancar dan baik adanya. Di sini sekali lagi kita perlu mengidentifikasikan dengan baik kendala-kendala yang ada, kemudian kita juga kategorikan mana yang mudah diatasi dan mana yang sulit, kemudian mulai untuk memikirkan jalan keluar dari hambatan dalam mengembangkan bakat tadi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman sekalian bisa memahami bagaimana cara untuk mengembangkan bakat dan minat. Dan jika ada penjelasan saya atau kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon maaf. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.